Mari baca ayat yang ke-7. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Saudara perhatikan, kalau kamu mengenal Yesua dengan benar, nggak bisa enggak, kamu pasti kenal Bapaknya. Dengan kata lain, kalau kamu nggak kenal Bapaknya, itu jelas dong, kau sesungguhnya tidak mengenal siapa itu Yesua. Namanya aja kau nggak kenal. Sama seperti saya dulu, diajarnya dengan pengajaran yang salah. Saya nggak kenal siapa itu Yahweh. Tapi waktu saya masuk di dalam pengajaran siapa Tuhan saya, namanya Yahweh, saya dengan mudah ketika kebenarannya dibukakan. Nggak ada yang ngajarin saudara. Dia cuma tuntun saya baca firman, sungguh-sungguh dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca, saya tahu ketika nama Yesua diperdengarkan, roh saya meling dengan roh kebenaran itu. Nggak ada penolakan saudara. Nggak ada pemberontakan. Dengan mudah. Karena ini firman digenapi. Yesua katakan, jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Sejak sekarang kamu mengenal dia yang telah melihat dia. Untuk kita baca firman, kita melihat pekerjaannya, kita membaca perkataannya, kita mengenal kebenarannya, kita hidup di dalamnya. Saat itu dia sedang memimpin kehidupan kita. Saat itu dia berkata, aku sedang berada di dalam jalan keselamatan ini. Saudara masih kerjanya berontak. Saudara masih tetap melakukan hal yang penuh dengan kong kali kong. Saudara enggak sesungguhnya sedang dalam jalan keselamatan itu. Jalan keselamatan itu adalah jalan yang lurus, yang luhur, yang mulia, yang tulus, yang murni, yang baik dan benar. Karena dia adalah sumber kebenaran itu sendiri. Baca ayat ke-8. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Hal itu cukup bagi kami. Yesua berkata kepadanya, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Saudara ya, saudara sesungguhnya sudah kenal siapa itu Juru Selamat. Saudara sudah hidup di dalam dia. Dia ada di dalam saudara. Saudara nggak punya kesulitan untuk mengenal Bapaknya. Saudara nggak punya kesulitan untuk mendeteksi pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya. Saudara akan dibuat memiliki roh yang lembut, hati yang lembut untuk belajar, haus menerima kebenaran firman-Nya. Taruhlah saudara belum punya hati untuk baca firman. Ya, saudara masih malas. Saudara masih punya banyak kesibukan selain menyibukkan diri untuk merenungkan firman. Tapi ketika dia menyuruh hambanya untuk menyatakan kebenarannya, saudara itu akan punya roh yang lin, yang tersentak akan kebenaran firman-Nya. Saudara akan dibawa untuk mencintai firman. Paling tidak, saudara akan bersetuju dengan kebenaran firman yang hambanya beritakan. Ini kebenarannya saudara. Dan sebabnya saya gak ada ngaling-ngaling. Orang tiap hari ngomong firman, orang tiap hari menampilkan diri secara rohani, tapi begitu firman dinyatakan dia berontak. Saya gak ada ngaling-ngaling. 1 Yohanes 2 ayat 4-6 harus saya beritakan kepada dia, bertobat hai pendusta. Tidak ada orang yang mengatakan dia mengenal Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tapi dia membenci firman-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 4-6. Deteksi hidupmu. Apakah kau masih jadi pendusta? Kita baca ayat yang ke-15. Ayat yang ke-10. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Saudara, ini yang Yesua nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jika saudara berkata bahwa saudara ada di dalam dia ada di dalam saudara, saudara nggak akan pernah berkata-kata lepas dari kebenaran firman. Jika orang bertanya, hei, apa yang kau berkatakan itu, saudara dapat membuktikan
Tuhannya, bahwa itu nggak lepas dari kebenaran firman. Mengapa? Karena dia sendiri berkata. Kita nggak bisa deteksi bahwa Yeshua itu adalah Yahweh jika perkataannya bertolak belakang dengan firman Yahweh. Lalu ada orang, iya dia kan juga beritakan firman. Firman yang mana? Yeshua nggak pernah bilang bahwa namanya itu nama dari dewa-dewa yang lain. Yeshua berkata di dalam Yohanes 5 ayat 43, aku datang di dalam nama Bapakku. Yohanes 17 ayat 6, ayat 11, ayat 12, ayat 25, ayat 26 mengatakan, aku telah memberitahukan nama Bapakku kepada umat yang kau serahkan kepadaku. Apa saudara pikir dia memberitahukan nama Bapaknya itu nama bangsa, nama Tuhan yang bangsa-bangsa? Enggak. Yesaya 40 ayat 26 mengatakan, dengan siapa kamu mau menyamakan aku sehingga aku sama dengan mereka. 1 Tawarik 16 ayat 26 mengatakan bahwa Tuhan bangsa-bangsa adalah berhala kekecikan di hadapannya dia. Yahweh nggak mau disamain namanya saudara, karena dia berkata aku adalah aku dan tidak ada yang lain selain aku. Dan sebabnya dia konsen dengan namanya, dia kirim namanya melalui malaikat Gabriel. Jangan kasih nama yang lain. Ini namaku, lekatkan di dalam bayi itu, karena dia adalah aku sendiri. Yesaya 43:11. Tidak ada juru selamat selain daripada Yahweh. Haleluya. Saudara, bangun iman kita di atas dasar firman Yahweh.